Pernahkah Anda merasa sudah banting tulang memeras keringat dari terbit fajar hingga larut malam? Namun rezeki tetap saja terasa seret, dan hati selalu diselimuti kegelisahan tak berujung. Saat dunia terasa semakin menghimpit, dan keputusasaan mulai meracuni pikiran, ajaran rahasia dari Sunan Kalijaga hadir sebagai obat penyembuh, sekaligus jalan keluar dari segala kebuntuan hidup Anda. Wejangan luhur peninggalan sang wali ini bukanlah sekadar catatan sejarah masa lalu, melainkan sebuah kunci spiritual maha dahsyat yang mampu meruntuhkan sumbatan batin, mengubah rasa lelah menjadi magnet kelimpahan, dan mendatangkan rezeki dari arah yang sama sekali tidak pernah Anda sangka-sangka. Oleh karena itu, pastikan Anda menyimak video ini sampai akhir tanpa melewatkan satu detik pun. Setiap bagian dari wejangan ini saling merajut. Bisa jadi kunci pencerahan di menit-menit pertengahan atau akhir kamilah yang selama ini menjadi jawaban atas tangis doa-doa yang Anda panjatkan setiap malam. Sebelum kita menyelami samudra hikmah ini, saya mendoakan dengan tulus bagi siapa saja yang menonton video ini, semoga segala urusan hidup Anda dipermudah oleh Yang Maha Kuasa, keran rezeki Anda dilancarkan dan penuh berkah, segala lilitan hutang segera lunas terbayar, serta Anda dan keluarga senantiasa dilimpahi kedamaian batin. Amin. Jika Anda mengaminkan doa kebaikan tersebut, tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like, tuliskan kata amin beserta harapan terbesar Anda di kolom komentar. Dan pastikan Anda sudah menekan tombol subscribe di channel Wikipedia Sejarah agar kita bisa terus berbagi cahaya kearifan Nusantara. Sekarang, ambil posisi yang nyaman, tenangkan hati, bersihkan jiwa, simak sampai akhir. Mari, kita mulai kisahnya. Pernahkah Anda menghentikan langkah di tengah hiruk-pikuk rutinitas harian, lalu menyadari betapa melelahkannya hidup yang sedang Anda jalani? Anda bangun ketika matahari belum memancarkan sinarnya, memacu kendaraan menembus dinginnya pagi dan kemacetan, lalu memeras keringat hingga langit kembali pekat. Anda melakukan rutinitas menyesakkan itu berulang-ulang, hari demi hari, dengan harapan roda perekonomian akan menjadi lebih baik. Namun, setiap kali Anda memeriksa layar ponsel untuk melihat saldo rekening, yang tersisa hanyalah hela napas panjang, penuh keputusasaan, seolah-olah semua kerja keras banting tulang, waktu yang tersita, dan energi yang Anda korbankan, mete-mesin itu menguap begitu saja. Segala peluh itu seakan hilang tertiup angin, tanpa meninggalkan jejak yang berarti untuk jaminan masa depan Anda dan keluarga tercinta. Lebih dari sekadar kelelahan fisik yang meremukkan tulang, ada rasa sesak di dada yang jauh lebih menyiksa dan sulit dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah kegelisahan tak berujung terus membayangi pikiran, menggerogoti ketenangan batin, bahkan di saat kepala Anda sudah menyentuh bantal di malam hari. Kegelisahan itu menjelma dalam bentuk bisikan kecemasan tentang hari esok, memikirkan tagihan yang menumpuk, cicilan yang belum lunas, hingga merasa tertinggal saat membandingkan pencapaian diri dengan kehidupan orang lain di media sosial. Semakin keras Anda berlari mengejar materi untuk menutup lubang kecemasan tersebut, dunia justru terasa semakin menjauh dan mempermainkan nasib Anda. Anda merasa sudah memberikan segalanya, berikhtiar tanpa henti siang dan malam, tetapi pintu rezeki seakan dikunci rapat dari dalam. Di titik terendah inilah keputusasaan merayap masuk, meracuni pikiran dengan keyakinan keliru bahwa hidup ini tidak adil, dan Tuhan seolah memalingkan wajahnya. Namun, pernahkah Anda merenungkan di dalam keheningan bahwa mungkin selama ini akar masalahnya bukan pada seberapa keras otot dan pikiran Anda bekerja? Masalah utamanya justru terletak pada kondisi batin dan frekuensi jiwa Anda saat sedang menjemput rezeki tersebut. Mari kita bedah apa yang sebenarnya terjadi pada psikologi manusia modern. Kegelisahan, rasa iri hati, dan ketakutan berlebihan akan kemiskinan pada hakikatnya adalah energi negatif yang menciptakan blokade spiritual tebal di dalam diri. Energi kelam inilah yang tanpa sadar selalu membatalkan setiap aliran keberlimpahan yang sebenarnya sudah dijatahkan oleh semesta untuk kehidupan Anda. Dalam kacamata ilmu tasawuf dan psikologi spiritual, batin yang dipenuhi oleh kecemasan diibaratkan seperti air kolam yang sangat keruh karena dasar lumpurnya terus diaduk kepanikan. Di dalam air yang keruh pekat tersebut, sehebat apapun cahaya matahari bersinar dari atas langit, ia tidak akan bisa menembus masuk hingga ke dasar kolam. Begitu pula halnya dengan rezeki yang diturunkan oleh Sang Pencipta ke muka bumi. Rezeki pada hakikatnya adalah cahaya kasih sayang yang sifatnya sangat suci, murni,
dan membawa kedamaian yang menenteramkan. Karena sifatnya yang suci tersebut, rezeki dari langit enggan turun, serta menetap di dalam wadah hati yang kotor, bising, dan penuh dengan prasangka buruk terhadap ketetapan Tuhan yang Maha mengatur segalanya. Selama ini, kita terlalu sering diajarkan untuk hanya mengandalkan logika matematika dan kekuatan fisik dalam urusan mencari penghidupan, hingga lupa bahwa rezeki memiliki dimensi tak kasat mata. Untuk memahami rahasia menghancurkan sumbatan rezeki ini, kita harus menarik diri sejenak dari kebisingan dunia modern. Kita akan memutar waktu kembali ke masa silam, menyusuri jejak kearifan lokal Nusantara di abad ke-15 di tanah Jawa yang sedang mengalami masa transisi peradaban penuh gejolak. Di masa yang syarat dengan kekacauan ekonomi rakyat kecil tersebut, hiduplah seorang pemuda bangsawan berdarah biru bernama Raden Mas Said. Beliau adalah putra mahkota seorang adipati Tuban yang bergelimang harta sejak lahir. Namun jiwanya justru dipenuhi dengan pemberontakan saat melihat jerit tangis kelaparan rakyat jelata di luar tembok istana. Hati nurani Raden Mas Said muda bergejolak hebat bagai kawah gunung berapi. Ia sangat ingin mengubah tatanan yang timpang dan memberikan keadilan nyata bagi rakyat miskin. Sayangnya, karena batinnya masih dikuasai kemarahan yang meledak-ledak dan ego yang tidak terkendali, ia memilih jalan pintas yang salah. Ia meninggalkan kemewahan keraton, masuk ke dalam gelapnya hutan, dan menjelma menjadi sosok perampok budiman yang melegenda dengan julukan Brandal Lokajaya. Ia menempuh jalan kekerasan dengan merampas harta milik bangsawan korup dan saudagar pelit, lalu membagikannya secara diam-diam kepada rakyat miskin di malam hari. Ia merasa harus menggunakan kekuatan fisiknya sendiri untuk memaksa keadilan ekonomi itu terwujud. Niatnya mulia, tetapi karena dilakukan dengan amarah, batin sang pangeran tidak pernah sekalipun menemukan kedamaian yang sejati. Keresahan jiwa Raden Mas Said ini menjadi cermin bagi kita saat ini, membuktikan bahwa sekeras apapun kita bekerja, jika dilakukan dengan cara yang salah dan hati bergejolak, tidak akan membawa keberkahan. Puncak dari keputusasaan spiritual Raden Mas Said akhirnya tiba ketika takdir membawanya berhadapan dengan sebuah peristiwa magis di tengah hutan jati yang sunyi. Ia berniat merampok seorang lelaki tua bersahaja yang berjalan sendirian dengan membawa sebatang tongkat berhiaskan gagang emas murni. Lelaki tua itu tidak lain adalah Sunan Bonang, seorang wali penyebar Islam yang memiliki kedalaman ilmu spiritual dan karomah tingkat tinggi. Ketika Brandal Lokajaya mencegat dan dengan beringas memaksa menyerahkan tongkat emas tersebut, Sunan Bonang sama sekali tidak menunjukkan raut ketakutan sedikitpun di wajahnya yang teduh. Alih-alih melawan dengan kesaktian fisik, Sunan Bonang justru tersenyum welas asih dan melontarkan teguran yang langsung meruntuhkan benteng kesombongan Raden Mas Said. Dengan suara yang lembut namun menggetarkan relung hati, Sunan Bonang menegur perbuatan Raden Mas Said yang merampok demi sedekah. Beliau mengibaratkan niat baik yang dibungkus cara keji itu, sama halnya dengan seseorang yang berniat mencuci pakaian kotor, namun menggunakan air kencing sebagai pembersihnya. Pakaian itu tidak akan menjadi bersih, melainkan semakin najis dan berbau busuk. Untuk membuktikan bahwa kekayaan duniawi adalah sesuatu yang sangat remeh di mata Sang Pencipta, Sunan Bonang kemudian menunjuk ke arah sebatang pohon aren di dekat mereka. Atas kehendak Tuhan, seketika itu juga seluruh buah aren yang bergelantungan di pohon tersebut berubah wujud menjadi bongkahan emas murni yang berkilauan menyilaukan mata. Peristiwa ajaib yang meruntuhkan logika itu menghantam kesadaran Raden Mas Said bagaikan sambaran petir di siang bolong, membuatnya seketika membeku. Ia menyadari betapa kerdil dan bodohnya dirinya selama ini, menghabiskan energi, mempertaruhkan nyawa, dan mengotori tangan hanya untuk mengejar sepotong dunia yang ternyata sangat mudah ditundukkan oleh seorang hamba yang dekat dengan Tuhannya. Di detik itulah ego, kesombongan, dan rasa sok tahu di dalam diri Raden Mas Said hancur, berkiping-haping menjadi debu. Ia menjatuhkan dirinya ke tanah, bersimpuh menangis di kaki Sunan Bonang, memohon ampun, dan meminta agar diterima menjadi murid untuk membersihkan jiwanya yang kelam. Namun, Sunan Bonang tahu bahwa untuk membersihkan wadah hati yang telah lama berkarat oleh urusan duniawi, tidak cukup hanya mengandalkan air mata penyesalan dan ucapan belaka di lisan. Diperlukan sebuah proses pembersihan jiwa yang sangat ekstrem dan menyakitkan bagi ego manusia, sebuah proses yang dalam tradisi sufistik dikenal dengan istilah laku mujahadah. Sunan Bonang kemudian menancapkan tongkatnya di tepi aliran sungai yang sunyi
dan memerintahkan Raden Mas Said untuk menjaga tongkat tersebut, melarangnya beranjak sedikit pun sebelum sang guru kembali menemuinya. Perintah ini adalah ujian kepasrahan mutlak. Raden Mas Said, yang dulunya seorang pangeran dengan segala kebebasan, kini harus mengurung egonya. Dia mematung menahan lapar, dahaga, hingga tubuhnya dirambati akar dan rerumputan. Dalam keheningan panjang di pinggir sungai itulah, ia perlahan mulai mendengar suara batinnya yang sejati. Meriset ulang seluruh sistem kejiwaannya, membuang segala bentuk kegelisahan duniawi, dan menggantinya dengan penyerahan diri yang tak bersyarat kepada Sang Maha Pemberi Rezeki. Setelah melalui ujian kepasrahan mutlak di tepi sungai, Raden Mas Said bangkit dengan jiwa yang terlahir kembali menjadi manusia baru. Ia tidak lagi menyandang nama Branda Lokajaya yang penuh amarah, melainkan bertransformasi menjadi Sunan Kalijaga, sang kekasih Allah yang bijaksana. Dari proses tirakat yang panjang dan menyiksa ego tersebut, beliau menemukan sebuah pencerahan agung tentang rahasia terdalam kehidupan manusia. Beliau menyadari bahwa hulu dari segala penderitaan, termasuk seretnya rezeki, bermula dari satu tempat rahasia di dalam tubuh kita. Tempat itu bukanlah letak seberapa pintar otak kita berpikir atau seberapa kuat otot kita bekerja banting tulang setiap harinya. Tempat itu adalah segumpal daging tak kasat mata yang menjadi pusat kendali seluruh energi kehidupan, yaitu hati manusia. Sunan Kalijaga mengajarkan sebuah prinsip fundamental yang sangat logis, namun sering diabaikan oleh akal sehat manusia modern yang serba terburu-buru. Beliau mengibaratkan hati manusia seperti sebuah cawan atau wadah penampung air yang terbuat dari kristal bening yang sangat indah. Sementara itu, rezeki, rahmat, dan keberuntungan dari Sang Pencipta diibaratkan sebagai pancuran air suci yang sangat jernih mengalir dari langit. Logika sederhananya, jika Anda ingin menampung air suci yang menyehatkan, Anda pasti akan menggunakan cawan yang bersih dan mengkilap. Tidak mungkin air suci yang murni itu mau dituang ke dalam cawan yang berkerak, penuh lumut kotor, dan berbau busuk. Hukum alam ini berlaku mutlak pada mekanisme turunnya rezeki ilahi ke dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Banyak dari kita menjerit setiap malam, mengeluh mengapa uang begitu sulit didapatkan, meski sudah bekerja hingga memeras keringat air mata. Kita dengan mudah menyalahkan atasan di tempat kerja, merutuki kondisi ekonomi negara, atau bahkan diam-diam menyalahkan takdir Tuhan yang dianggap kejam. Padahal, tanpa disadari, pancuran rezeki dari langit itu sebenarnya selalu mengalir deras tiada henti, tepat di atas uban-uban kepala kita. Namun, pancuran kelimpahan itu memantul dan terbuang ke tanah, karena cawan hati kita tertutup rapat oleh lapisan kotoran yang sangat tebal. Kotoran hati itu bukanlah debu dari jalanan, melainkan kerak energi negatif berupa rasa iri, dengki, dendam kesumat, kesombongan, dan keluh kesah. Selama sampah emosi ini masih bersarang erat, membelenggu jiwa, pintu rezeki sejati akan selalu menolak untuk terbuka bagi Anda. Bayangkan betapa seringnya dada kita terasa panas dan dengki saat melihat tetangga membeli mobil baru atau rekan kerja yang naik jabatan. Tanpa disadari, perasaan iri hati tersebut memancarkan gelombang penolakan yang sangat kuat, memancar terus-menerus, membelah alam semesta. Semesta mencatat bahwa alam bawah sadar Anda sedang membenci sebuah keberhasilan, sehingga semesta akan menjauhkan keberhasilan tersebut dari kehidupan Anda. Begitu pula dengan bara dendam dan amarah yang terus-menerus Anda pelihara terhadap orang-orang di masa lalu yang pernah menipu Anda. Menyimpan dendam itu ibarat menggenggam erat bara api menyala. Ia tidak akan membakar orang lain, tetapi justru menghanguskan tangan Anda sendiri. Energi kehidupan yang seharusnya dipakai untuk menarik rezeki malah terkuras habis tanpa sisa untuk merawat kebencian tak berujung di dalam dada. Untuk menjawab kebingungan batin masyarakat tentang bagaimana cara membuang sampah hati ini, Sunan Kalijaga menggunakan pendekatan seni yang sangat jenius. Beliau sama sekali tidak berkhotbah dengan bahasa Arab yang kaku atau menghakimi kesalahan rakyat, melainkan menggubah sebuah tembang yang melegenda. Tembang itu berjudul Lirilir, sebuah mahakarya sastra spiritual Jawa yang liriknya terdengar seperti lagu anak-anak, namun menyimpan kedalaman makna tasawuf. Bait pertama tembang ini perlahan dibuka dengan kalimat syahdu. Lirilir, lirilir, tendir, wusumilir, tak ijo royo-royo, tak sengguh, temanten anyar. Lirik pembuka ini bukanlah sekadar nyanyian pengantar tidur belaka,
melainkan sebuah alarm spiritual untuk membangunkan jiwa-jiwa yang pingsan, tertidur lelap. Kata lirilir secara bahasa memiliki arti bangunlah atau sadarlah dari tidur panjang yang melalaikan dan penuh ilusi penderitaan duniawi. Sunan Kalijaga dengan lembut memanggil kita, para manusia yang sedang stres karena tumpukan hutang, untuk segera membuka mata kesadaran sejati. Bangunlah dari cara berpikir lama yang keliru meyakini bahwa kebahagiaan paripurna hanya bisa dibeli dengan lembaran uang dan kekayaan materi. Saat jiwa Anda terbangun sadar, Anda akan mulai merasakan hembusan angin sejuk pembawa harapan yang disimbolkan dengan kalimat Tandure Wus Samiler. Angin pencerahan spiritual ini akan meniupkan dan menumbuhkan benih-benih keimanan di dalam dada yang tadinya gersang akibat himpitan beban hidup. Ketika keimanan dan kepasrahan agung itu mulai tumbuh bersemi, hati akan kembali segar. Digambarkan sebagai tanaman hijau yang subur tak ijo royo-royo. Hati yang subur bercahaya ini akan memancarkan aura kebahagiaan yang cerah, berseri-seri, meneduhkan, dan penuh dengan harapan baru yang menggembirakan. Kebahagiaan batin yang tiada tara ini diibaratkan seperti rona wajah, berseri sepasang pengantin baru, tak sengguh temanten anyar yang sedang berbahagia. Aura pengantin baru selalu memancarkan daya tarik magnetis yang sangat kuat, mempesona pandangan, disukai banyak orang, dan menjadi magnet kebaikan. Saat Anda berhasil memancarkan frekuensi kebahagiaan dan rasa syukur dari dalam, rezeki akan datang merubung, seperti lebah yang mencium semerbak bunga. Namun, Sunan Kalijaga tentu sangat menyadari bahwa menjaga hati agar tetap bersih dan bersyukur di tengah himpitan ekonomi bukanlah hal gampang. Oleh karena itu, pada bait selanjutnya yang mengalun menenangkan, beliau menuntun kita pada metode praktis untuk mempertahankan kesucian jiwa tersebut. Beliau bersenandung, bocah angon, penekna blimbing kui, lunyu-lunyu penekna, kanggo mbasuh dodotiro dengan nada yang sangat membumi. Pemilihan sosok bocah angon atau anak gembala bersahaja dalam lirik ini memiliki muatan filosofi psikologis yang sangat tajam menyasar akal manusia. Anak gembala adalah simbol murni dari akal budi luhur dan hati nurani yang bertugas menggembalakan keliaran hawa nafsu hewaniah di dalam diri. Nafsu hewaniah inilah yang setiap detik selalu berteriak meminta lebih banyak, merasa miskin, rakus, dan rela menipu demi menumpuk harta kekayaan. Jika bocah angon akal budi di dalam diri kita lemah, maka nafsu akan menjadi monster buas, merusak hidup dan membuat rezeki tidak berkah. Untuk mengendalikan keliaran monster nafsu tersebut, anak gembala diperintahkan perlahan untuk memanjat sebuah pohon dan memetik buah belimbing yang matang. Buah belimbing dipilih bukan tanpa perhitungan matang, melainkan karena bentuk fisiknya yang sangat khas, yaitu memiliki 5 buah rusuk yang tegas. 5 sisi buah belimbing manis ini melambangkan kewajiban mutlak mendirikan rukun Islam, khususnya tiang agama, yaitu ibadah sholat 5 waktu. Salat 5 waktu adalah sarana spiritual paling ampuh dan efektif untuk mereset ulang kepanikan, pikiran serta membasuh kotoran batin secara berkala. Saat kening Anda bersujud menempel di bumi, energi negatif kesombongan dan kegelisahan hidup akan dialirkan terbuang ke tanah, diganti energi ketenangan. Tentu saja, menegakkan ibadah dan konsisten menjaga kejujuran. Di tengah kerasnya persaingan hidup zaman sekarang, sangatlah berat, penuh linangan air mata. Rintangan ini digambarkan dengan jujur melalui kalimat lunyu-lunyu penekna, yang artinya, meskipun batang pohonnya sangat licin mematikan, tetaplah berjuang memanjatnya. Meskipun kondisi keuangan sedang hancur lebur dan godaan korupsi sangat menggiurkan, Anda harus memaksakan diri berpegang teguh pada kejujuran ilahi. Buah belimbing spiritual kemurnian yang berhasil Anda petik dengan susah payah berdarah-darah itu nantinya memiliki fungsi yang teramat krusial bagi keselamatan. Sunan Kalijaga menegaskan, tujuan utamanya melalui kalimat kanggo mbasuh dodotiro, yang secara harfiah terjemahannya berarti digunakan untuk mencuci pakaianmu sendiri. Kata dodot atau pakaian pelindung tubuh di sini bukanlah sekadar lembaran kain mahal yang biasa kita beli di butik atau pusat perbelanjaan. Dalam tradisi mistisisme sufistik Jawa, pakaian adalah simbol tertinggi dari martabat kehormatan, moralitas suci, nama baik keluarga, dan kondisi sanubari manusia. Jika pakaian spiritual kita kotor berbau amis oleh dosa dan tipu daya, kemuliaan kita akan luntur hina
di hadapan Tuhan dan makhluk. Pada bait klimaks tembang ini, Sunan Kalijaga dengan liris melukiskan realitas menyedihkan tentang kondisi spiritual kebanyakan manusia saat ini. Beliau meratap menyenandungkan bait. Dodo tiro, kumitir bedah ing pinggir, dondomana jelumatana, kanggo seba menko sore menyayat kalbu pendengarnya. Pakaian ketakwaan spiritual kita, hati nurani murni kita, ternyata sudah berada dalam kondisi yang sangat kompang kemping, terkoyak lebar, dan hancur. Robekan parah ini terjadi akibat benturan keras realitas kehidupan. Kita terlalu sering menyakiti hati orang tua, menzalimi rekan kerja, dan mengkhianati janji. Hati yang bocor terkoyak ini tidak akan pernah mampu menampung rezeki. Karena sebanyak apapun uang diturunkan, ia langsung lenyap tak bersisa. Karena itulah sangat banyak orang yang gajinya puluhan juta, namun hidupnya selalu dililit hutang pinjaman dan keluarganya hancur berantakan tanpa damai. Uang yang mengalir masuk ke kantong mereka hanyalah angka digital tanpa keberkahan, mengalir deras, lalu keluar lebih deras, terbakar musibah. Menyadari kondisi amat kritis ini, Sunan Kalijaga menyerukan sebuah perintah darurat kepada kita. Dondomana, jelumatana yang artinya jahitlah dan perbaikilah segera. Kita dipaksa untuk bergegas mengambil jarum pertobatan nasuha dan benang dizikir untuk menambal rapat kembali setiap robekan bernanah di dalam hati. Menjahit pakaian jiwa yang robek parah ini menuntut tingkat kesabaran luar biasa, tangis penyesalan, dan fokus penuh kepasrahan kepada Tuhan. Proses menjahit hati yang luka ini dilakukan nyata dengan cara memperbanyak istighfar, memberanikan diri meminta maaf, dan belajar mengikhlaskan kekecewaan masa lalu. Saat Anda ikhlas memaafkan orang yang menipu Anda, di detik itu juga Anda sedang menambal lubang besar yang membocorkan rezeki Anda. Saat Anda memaksa bersedekah, di saat dompet krisis, Anda sedang memperkuat kembali jahitan batin dengan benang emas kepedulian yang maha kokoh. Sunan Kalijaga memperingatkan dengan tegas dan keras, mengapa kita wajib bergegas memperbaiki hati robek ini, tanpa boleh menunda hingga esok hari. Tujuannya amatlah sakral dan mutlak tidak bisa ditawar, yaitu kanggo seba mengko sore, yang berarti sebagai bekal menghadap Sang Pencipta. Frasa mengko sore atau menjelang sore hari adalah sebuah metafora menakutkan tentang waktu hidup manusia yang sangat singkat dan cepat berlalu. Waktu berjalan tanpa ampun, usia terus berkurang tanpa bisa dihentikan sementara, dan masa senja alias kematian bisa datang menyergap kapan saja. Jangan sampai ketika malaikat penjemput tiba, kita berdiri menghadap Sang Pencipta dengan memakai pakaian hati yang masih berbau dosa. Proses menjahit batin dan merawatnya inilah yang menjadi fondasi utama dalam ilmu rahasia menarik kelimpahan rezeki di alam semesta ini. Ketika hati kita telah berangsur pulih, bersih, dan memancarkan cahaya ridhonya, maka wadah penampung rezeki kita telah siap menampung keajaiban. Hati yang telah dibasuh tuntas bersinar tidak lagi memancarkan gelombang putus asa, melainkan beralih memancarkan daya tarik magnetis yang maha dahsyat. Mulai dari titik nol pencerahan inilah, kepingan-kepingan keajaiban hidup perlahan akan bermunculan dalam keseharian. Menyapa di waktu yang tak pernah diduga, ide-ide cemerlang nan brilian untuk menyelesaikan kebuntuan bisnis akan tiba-tiba melesat di kepala, seolah dibisikkan langsung oleh malaikat pembawa rezeki. Orang-orang baik asing akan berdatangan menawarkan bantuan jalan keluar, dan tali lilitan hutang mulai terlihat longgar dengan cara yang rasional. Anda perlahan berhenti berlari, turingengga, mengejar bayangan rezeki hingga muntah darah, karena rezeki itulah yang kini sedang sibuk mencari alamat Anda. Anda akhirnya sukses menyelaraskan frekuensi diri secara presisi dengan getaran alam semesta, menghancurkan tembok gaib yang memblokade jalur distribusi finansial Anda. Kedamaian sejati yang lama dirindukan perlahan turun memeluk pikiran Anda yang lelah, membungkam mulut bising kecemasan dengan keheningan syahdu. Perasaan serba cukup, tenang, dan rasa syukur mulai bermekaran lebat di rongga dada, membuat sepiring nasi putih terasa semewah hidangan surga. Inilah mutiara rahasia terdalam dari bait-bait lir-lir. Sebuah cetak biru untuk merajut kembali harmoni yang hilang antara diri, alam, dan Tuhan. Namun ingatlah, sekadar membersihkan niat hati dan memaafkan luka masa lalu, belumlah lengkap jika tidak diiringi dengan tindakan nyata menundukkan ego secara fisik. Membasuh luka batin dan memaafkan masa lalu memang menjadi fondasi awal yang mutlak. Namun,
itu belumlah cukup untuk mengunci keberkahan secara permanen. Ibarat sebuah rumah yang telah dibersihkan dari debu kotoran. Ia masih rentan dimasuki pencuri jika pintu dan jendelanya tidak dikunci dengan sistem pengamanan yang kuat. Sistem pengamanan gaib bagi jiwa manusia tersebut dalam ajaran kebijaksanaan Jawa kuno dan tasawuf dikenal dengan istilah laku prihatin atau laku tirakat. Ini adalah fase di mana seseorang tidak hanya mengolah rasa di dalam dada, tetapi mulai memaksa fisik dan raganya untuk ikut tunduk di bawah kendali ruhani. Sunan Kalijaga menyadari sepenuhnya bahwa musuh terbesar manusia bukanlah kemiskinan atau kegagalan bisnis, melainkan ego dan hawa nafsu yang bersarang di dalam dagingnya sendiri. Nafsu inilah yang selalu berteriak serakah, tidak pernah merasa puas, dan terus-menerus memicu kegelisahan, meski harta sudah terkumpul banyak di dalam genggaman. Laku prihatin pada hakikatnya adalah sebuah metode mujahadah, yaitu peperangan suci nan dahsyat melawan penjajahan dari dalam diri kita sendiri. Ego duniawi selalu membisikkan bahwa kita harus tampil lebih hebat, lebih kaya, dan lebih dihormati daripada orang lain di sekitar kita setiap harinya. Bisikan beracun inilah yang membuat kita bekerja secara membabi buta, menghalalkan segala cara, memanipulasi rekan kerja, dan melupakan hakikat kita sebagai hamba. Untuk membungkam kecongkakan ego tersebut, Sunan Kalijaga mencontohkan sebuah laku ekstrem dengan cara menyingkir dari kemewahan dunia menuju keheningan alam liar. Beliau yang dulunya terbiasa hidup dengan fasilitas istana bergelimang kemewahan, dengan sadar menempatkan dirinya dalam kondisi yang paling tidak nyaman bagi fisik raga. Tujuannya bukan untuk menyiksa diri sendiri tanpa alasan, melainkan untuk membuktikan kepada hawa nafsunya bahwa raga ini tidak ada harganya tanpa ada cahaya Tuhan. Sejarah mencatat bagaimana Sang Sunan seringkali menyepi ke dalam hutan lebat yang angker atau melakukan semadi di pinggiran sungai yang sunyi senyap tanpa teman. Beliau melakukan puasa berhari-hari, menahan perihnya rasa lapar dan dahaga yang menggerogoti lambung, membiarkan tubuh fisiknya melemah hingga ke batas ambang kesadaran pikiran. Dalam kacamata orang awam, tindakan membiarkan tubuh kelaparan ini mungkin terlihat seperti sebuah pelarian hidup atau penyiksaan raga yang sama sekali tidak masuk akal. Namun, dalam kacamata psikologi spiritual tingkat tinggi, rasa lapar yang disengaja ini adalah senjata paling mematikan untuk membunuh sifat kebinatangan di dalam diri manusia. Saat perut dalam kondisi kosong tanpa asupan, pasokan energi berlebih yang biasanya digunakan oleh hawa nafsu untuk memberontak akan menyusut drastis dan akhirnya lumpuh. Di saat fisik melemah tak berdaya itulah, ruhani justru mendapatkan ruang yang luas untuk bangkit mengudara, mengambil alih kendali penuh atas raga dan emosi. Mari kita bedah lebih dalam bagaimana mekanisme laku menahan lapar ini bekerja bagaikan magnet gaib yang teramat kuat dalam menarik rezeki di kehidupan nyata. Secara psikologis dan neurologis, ketika tubuh berpuasa dan mengurangi asupan makanan duniawi, gelombang aktivitas otak kita perlahan akan turun melambat secara sangat teratur. Gelombang beta yang dipenuhi oleh kepanikan, stres, dan kecemasan akibat tekanan pekerjaan sehari-hari akan perlahan memudar, tergantikan oleh gelombang alfa dan theta yang amat tenang. Dalam frekuensi otak yang hening membumi inilah, gerbang alam bawah sadar terbuka lebar, menumbuhkan sebuah perasaan kepasrahan yang luar biasa agung terhadap kehendak Tuhan. Anda tidak lagi meronta-ronta menuntut Tuhan agar segera mengabulkan keinginan Anda, melainkan pasrah, menyandarkan diri sepenuhnya pada aliran takdir yang Ia gariskan dengan rahmat-Nya. Di titik kepasrahan nol inilah, sebuah keajaiban kuantum terjadi, di mana doa dan harapan Anda akan melesat menembus langit tanpa ada sedikit pun hambatan dari ego. Selain puasa menahan lapar yang mengendalikan emosi, laku prihatin utama yang diwariskan oleh Kanjeng Sunan adalah tradisi melek wengi atau memangkas jam tidur di malam hari. Beliau mengajarkan untuk bangun dan mendirikan salat tahajud di sepertiga malam terakhir saat mayoritas penduduk bumi sedang terlelap lemas dalam buaian mimpi yang melalaikan. Malam hari, terutama di saat pergantian dimensi waktu menuju sepertiga malam, adalah momen di mana pintu-pintu rahmat dan inspirasi alam semesta sedang dibuka selebar-lebarnya oleh Tuhan. Keheningan malam menyajikan sebuah frekuensi energi yang sangat suci, jernih, dan sama sekali tidak terkontaminasi oleh kebisingan serta kemunafikan aktivitas keserakahan manusia di siang hari. Dengan memaksakan diri bangun dari kasur yang empuk, melawan beratnya kantuk yang menggayuti kelopak mata,
Anda sedang membuktikan kesetiaan cinta tertinggi kepada Sang Maha Pencipta. Anda rela mengorbankan kenyamanan istirahat ragawi demi bisa duduk berdua, bercengkerama intim, dan mengadukan segala kepenatan hidup langsung kepada Sang Pemilik alam semesta raya. Di tengah kesunyian malam yang mencekam itulah, tangisan penyesalan yang pecah membasahi sajadah akan menjadi pelebur dosa dan cairan pembersih karat di dalam hati. Air mata yang menetes karena rasa rindu dan takut kepada Tuhan itu nilainya jauh lebih berharga dibandingkan setumpuk emas berlian di mata malaikat pembagi rezeki. Ketika raga berhasil ditundukkan oleh rasa kantuk dan lapar demi pembuktian ketaatan, maka secara otomatis seluruh ambisi duniawi yang berlebihan akan ikut rontok berguguran satu persatu. Anda akan mulai memandang urusan uang, karir, prestise, dan jabatan bukan lagi sebagai tujuan akhir yang harus diperebutkan dengan saling sikut berdarah-darah menjatuhkan kawan. Benda-benda fana tersebut perlahan dipahami hanya sebagai alat dan fasilitas sementara yang dititipkan Tuhan untuk membantu Anda berbuat kebaikan selama singgah di atas hamparan bumi ini. Pergeseran fundamental pada pola pikir inilah yang menjadi titik balik dari seretnya rezeki, karena Anda kini memiliki fondasi niat yang lurus dan kokoh dalam mencari nafkah. Tentu saja, untuk mengaplikasikan laku prihatin Kanjeng Sunan Kalijaga di era peradaban modern yang serba-serba cepat dan digital ini, pendekatannya bisa disesuaikan dengan bijaksana. Anda tidak perlu benar-benar pergi bertapa ke tengah hutan belantara, atau mengasingkan diri, hiruk-pikuk kehidupan sosial, layaknya seorang pertapa di zaman dahulu kala. Anda bisa menciptakan ruang hutan keheningan itu di dalam rumah Anda sendiri, di sela-sela kesibukan meja kerja, atau bahkan di tengah kemacetan jalanan kota yang menyiksa batin. Puasa laku prihatin di zaman ini tidak hanya dimaknai sebatas menahan makan dan minum secara fisik, melainkan wajib ditingkatkan menjadi puasa dari hal-hal yang meracuni kejernihan pikiran. Berpuasalah dari kebiasaan mengeluh setiap kali menghadapi masalah berat. Berpuasalah dari kebiasaan pamer pencapaian di media sosial demi validasi manusia, dan berpuasalah dari hasrat membicarakan keburukan orang lain. Semua kebiasaan buruk yang dianggap remeh tersebut menyedot habis energi kehidupan Anda. Tanpa disadari, energi yang seharusnya bisa dikonversi menjadi ide brilian pembuka keran aliran rezeki finansial Anda. Konsep agung menundukkan ego duniawi ini ternyata sangat sejalan dengan hukum ketertarikan energi atau hukum vibrasi yang kini mulai banyak diteliti oleh para ilmuwan fisika kuantum modern. Para pakar sains spiritual sepakat bahwa pikiran dan perasaan manusia terus-menerus memancarkan frekuensi ke alam semesta, dan alam semesta akan memantulkan kembali kejadian yang selaras dengan frekuensi tersebut. Ketika Anda bekerja siang malam mengejar uang dengan diliputi rasa panik ketakutan akan jatuh miskin, Anda sebenarnya sedang memancarkan vibrasi kekurangan dan keputusasaan yang amat pekat. Alam semesta membaca dengan jelas bahwa Anda sedang berada dalam mode hidup yang melarat, maka kondisi rezeki seret dan penuh kesialan itulah yang akan terus didatangkan ke dalam hidup Anda. Namun sebaliknya, ketika laku prihatin telah sukses mematikan ego serakah Anda mulai bekerja dengan penuh ketenangan, tanpa rasa takut sedikit pun, dan meyakini bahwa Tuhan menjamin segalanya. Vibrasi kedamaian ini menciptakan sebuah medan magnet gaib raksasa yang seketika menarik peluang bisnis, pertolongan orang baik, dan aliran uang berlimpah tanpa perlu Anda kejar dengan terengah-engah. Sunan Kalijaga mewariskan sebuah perumpamaan yang sangat memukau akal budi tentang bagaimana seharusnya manusia menyikapi kekayaan duniawi agar jiwanya tidak berakhir tragis menjadi budak harta. Beliau mengibaratkan dunia dan segala kemewahan materi di dalamnya itu tidak lebih dari sekadar sebuah bayangan semu tubuh kita sendiri yang memantul di atas tanah. Jika Anda mencoba berlari sekuat tenaga berniat untuk menangkap bayangan Anda sendiri, sampai sangkakala kiamat ditiup pun, Anda tidak akan pernah bisa meraih keberadaan bayangan tersebut. Semakin cepat Anda berlari mengejarnya, bayangan itu akan bergerak sama persis cepatnya menjauhi Anda, membuat raga kelelahan, napas tersengal-sengal parah, dan berujung pada rasa frustrasi yang mendalam dan gila. Namun, cobalah Anda berhenti mengejar, berbalik arah dengan tenang, dan berjalan tegak menghadap langsung ke arah pancaran matahari yang menjadi sumber cahaya yang paling terang benderang. Tanpa perlu Anda minta apalagi Anda kejar dengan bersusah payah, bayangan duniawi itu akan otomatis berbalik menempel
dan patuh mengikuti kemanapun langkah kaki Anda pergi. Menghadap secara pasrah kepada sang sumber cahaya itu adalah simbol dari ketaatan mutlak beribadah, meluruskan niat mencari ridho ilahi, dan fokus memperbaiki kualitas akhlak batiniah. Biarkan urusan hasil akhir dan haiten-haitengen, pembagian rezeki finansial, menjadi hak prerogatif mutlak. Sang pengatur kehidupan yang maha detail mencatat setiap tetes keringat ikhtiar yang Anda keluarkan di bumi. Dengan menancapkan pemahaman tingkat tinggi ini ke dalam akar terdalam alam bawah sadar, Anda akan terbebas dari rantai ketakutan tak kasat mata yang selama ini membelenggu kebebasan jiwa. Bekerja banting tulang dari terbit matahari hingga sore hari tidak lagi terasa sebagai beban kutukan yang menyiksa raga, melainkan bertransformasi menjadi sebuah ritme tarian ibadah yang membahagiakan batin. Saat omzet bisnis sedang menurun tajam, Anda tidak akan jatuh pingsan dalam jurang depresi, dan saat keuntungan melonjak drastis, Anda pun tidak akan terbang melayang membusungkan dada dalam kesombongan murahan. Inilah rahasia kemenangan sejati dari orang-orang saleh terdahulu. Mereka sukses menggenggam seluruh kemewahan dunia di telapak tangan mereka, tetapi tidak membiarkannya setetes pun merembes masuk meracuni isi hati. Mereka tampak layaknya manusia biasa pada umumnya yang berjalan sibuk di pasar, berniaga, membangun perusahaan besar, dan berinteraksi sosial, namun batin mereka sedang bermukim tenang di langit kepasrahan tertinggi. Orang yang nafsu binatangnya telah berhasil ditundukkan melalui laku tirakat akan memiliki pancaran karisma batin yang tak bisa dijelaskan oleh logika ilmiah maupun rumus sains manapun di dunia. Karisma ini membuat siapapun relasi yang berbisnis dengannya merasa sangat nyaman, damai, dan secara sukarela menaruh kepercayaan mutlak tanpa syarat yang berbelit-belit kepada dirinya. Kepercayaan tulus antar sesama manusia inilah yang sesungguhnya menjadi urat nadi utama dari segala pintu rezeki, memperlancar urusan dagang, dan membuka koneksi tak terbatas yang terus mendatangkan kelimpahan berkah. Pencapaian spiritual yang gemilang ini tentu saja bukan berarti mematikan semangat juang Anda untuk menjadi pribadi yang makmur, berjaya, dan sukses secara finansial di tengah kerasnya persaingan kehidupan bermasyarakat. Justru sebaliknya, ketika ego serakah yang membutakan mata telah hancur lebur dan digantikan oleh kejernihan akal budi, intuisi bisnis Anda akan menjadi setajam silet dalam melihat berbagai peluang emas. Anda akan mampu menganalisa risiko ekonomi dengan kepala dingin, tidak mudah tertipu oleh investasi bodong yang memanipulasi nafsu sesaat, dan selalu mengambil keputusan strategis berdasarkan petunjuk nurani yang suci. Ketenangan jiwa ini otomatis menciptakan sebuah tingkat efisiensi energi yang luar biasa. Anda bekerja dengan durasi yang sama persis dengan orang lain, namun hasil dan keberkahan yang didapatkan berlipat ganda. Dan tepat di titik puncak ketenangan spiritual dan kepasrahan inilah, laku prihatin akan membawa dan mempersiapkan ruang batin Anda untuk menerima sebuah wejangan pamungkas yang menjadi pusaka magnet terkuat penarik rezeki. Setelah jiwa Anda berangsur jernih dan ego duniawi berhasil dijinakkan melalui kerasnya laku prihatin, batin Anda kini telah siap menerima wejangan pamungkas yang sangat mendalam. Sunan Kalijaga menanamkan sebuah mahakarya filosofi tingkat tinggi yang sangat ringkas. Namun, daya ledaknya mampu mengubah takdir finansial seseorang secara permanen dan menakjubkan. Wejangan suci itu berbunyi, "Urip iku urup," sebuah pepatah peninggalan Jawa kuno yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara harfiah berarti hidup itu harus menyala. Kalimat sakti ini bukanlah sekadar kiasan puitis tanpa makna yang diucapkan sambil lalu, melainkan sebuah rumusan fisika kuantum spiritual tentang hukum ketertarikan rezeki yang maha dahsyat. Di dalam 3 kata sederhana inilah tersimpan rahasia terbesar mengapa ada segelintir orang yang rezekinya mengalir deras tiada henti, sementara mayoritas yang lain hidup menderita. Mari kita renungkan sejenak kedalaman makna dari kata menyala atau menjadi penerang yang terang benderang di tengah kegelapan malam yang amat sangat pekat. Bayangkan, Anda sedang berdiri memegang sebatang lilin yang menyala terang di dalam sebuah ruangan terpencil yang gelap, gulita tanpa masuknya secercah cahaya pun. Fitrah mutlak dari sebuah nyala api adalah memancarkan suhu kehangatan dan memberikan penerangan yang nyata bagi segala hal atau benda yang ada di sekelilingnya. Api tidak pernah sekalipun menyala hanya demi menghangatkan dirinya sendiri. Ia rela membakar sumbunya berkorban demi mengusir kegelapan agar mata manusia bisa kembali melihat arah. Seperti itulah hakikat penciptaan manusia sejati dalam kacamata Sufisme peninggalan Wali Songo.
di mana kita diturunkan bukan untuk menguras kekayaan bumi demi mengenyangkan perut sendiri. Kehadiran kita di atas hamparan bumi ini seharusnya menjelma menjadi pelita pembawa solusi, pencerah kebodohan, dan penghalau penderitaan bagi makhluk lain yang sedang tersesat. Ada sebuah keajaiban hukum alam yang sangat indah, sekaligus magis dari pengorbanan sebatang lilin yang sedang menyala dengan terang benderang menyinari keheningan malam tersebut. Jika nyala api dari lilin Anda dibagikan secara sukarela untuk menyalakan 1000 lilin lain yang sedang padam, cahaya lilin Anda tidak akan pernah berkurang sedikitpun. Nyala api Anda tetap utuh menyala, tetap memancarkan kehangatan abadi, bahkan kini ruangan besar tersebut menjadi 1000 kali lebih terang benderang akibat kesediaan Anda berbagi. Inilah esensi paling murni dari rahasia sedekah dan hukum kelimpahan rezeki di alam semesta yang selalu ditekankan secara berulang-ulang oleh para wali agung di bumi Nusantara. Saat Anda memberanikan diri membagikan kebaikan, menyedekahkan harta, atau mengajarkan ilmu bermanfaat kepada orang lain, simpanan harta dan energi Anda sama sekali tidak akan pernah susut. Justru sebaliknya, sistem keseimbangan alam semesta akan merespons getaran kebaikan itu dengan melipat gandakan cahaya keberkahan yang kembali memantul deras ke dalam pusaran hidup Anda. Kini, mari kita tarik filosofi purba Kanjeng Sunan Kalijaga ini ke dalam realitas kerasnya dunia kerja dan kompetisi bisnis di era modern yang penuh persaingan berdarah. Akar masalah, mengapa begitu banyak orang sering mengalami kegagalan dan rezekinya mendadak seret, adalah karena mereka melangkah keluar rumah dengan niat tunggal memburu uang. Ketika Anda membuka toko atau menawarkan jasa murni semata-mata untuk menguras habis isi dompet pelanggan demi kekayaan pribadi, Anda sedang memancarkan energi lintah penghisap. Alam bawah sadar para pelanggan dan rekan bisnis Anda itu sangatlah cerdas, tajam, dan tidak bisa ditipu. Mereka bisa merasakan aura keserakahan tersebut melalui intuisinya. Secara perlahan, namun pasti, pelanggan akan pergi beralih meninggalkan bisnis Anda tanpa alasan logis yang jelas karena mereka merasa energi kehidupan mereka sedang dihisap perlahan. Anda tanpa sadar memposisikan diri sebagai sosok pemburu liar yang kelaparan, dan uang menjadi sosok buruan ketakutan yang akan terus berlari kencang menjauhi jangkauan Anda. Uang mengalir menjauh karena merasa terancam oleh aura kepanikan dan keputusasaan yang Anda pancarkan setiap kali Anda meratapi omset penjualan yang tak kunjung memenuhi target bulanan. Maka, dari itu, mulailah menerapkan wejangan suci urip iku urup detik ini, juga dengan cara mereset ulang total seluruh fondasi niat Anda dalam mencari penghidupan. Putarbalikan orientasi pikiran Anda dari yang awalnya selalu bertanya, apa yang bisa saya ambil dari orang ini, menjadi apa manfaat terbesar yang bisa saya berikan. Jika Anda berprofesi sebagai seorang pedagang makanan di pinggir jalan, niatkanlah dengan tulus setiap bumbu yang Anda racik di dapur sejak dini hari sebagai sarana membahagiakan pelanggan. Niatkan seporsi masakan hangat tersebut untuk mengembalikan tenaga fisik para pekerja keras yang sedang berjuang meneteskan peluh demi mencari nafkah halal bagi keluarganya. Jika Anda seorang karyawan kantoran biasa yang bergaji pas-pasan, niatkanlah setiap tetes keringat lelah Anda di meja kerja untuk meringankan beban tugas rekan tim secara ikhlas. Ubahlah paradigma Anda sepenuhnya. Jadilah sosok pahlawan tanpa tanda jasa yang kehadirannya selalu dinantikan karena selalu membawa aura ketenangan dan solusi bagi perusahaan. Ketika Anda sukses memutar balik frekuensi niat tersebut murni dari dasar relung hati yang terdalam, keajaiban hukum vibrasi rezeki akan langsung mengambil alih komando kehidupan. Anda secara spiritual tidak lagi berstatus sebagai seorang pengemis uang yang selalu kelelahan, melainkan bertransformasi utuh menjadi sebuah magnet raksasa yang memiliki daya tarik kelimpahan, uang, kemewahan materi, dan tingginya status kesuksesan finansial dalam pandangan hukum sufisme Kanjeng Sunan tidak lebih dari sekadar efek samping alami dari tebaran manfaat hambanya. Semakin besar dan rumit beban masalah orang lain yang mampu Anda selesaikan dengan tangan Anda, maka akan semakin besar pula rezeki kompensasi yang dikirimkan Tuhan. Uang akan datang berbandong-bandong, mengejar Anda dengan kecepatan yang nyaris tidak masuk akal, seolah memohon izin untuk masuk ke dalam rekening karena Anda sangat pantas menerimanya. Sistem pembagian rezeki langit menilai Anda amat layak dititipi kekayaan dalam jumlah besar karena Anda dipastikan tidak akan menimbun harta tersebut murni demi kerakusan hawa nafsu. Sebaliknya,
Telere, mari kita perhatikan dengan saksama. Nasib tragis orang-orang berhati-mati yang sombong, mengabaikan pepatah leluhur ini, dan lebih memilih hidup menjadi benalu bagi sekitarnya. Karakter manusia yang teramat egois, culas dalam timbangan dagang, pelit membagikan ilmunya, dan gemar merusak reputasi karir sahabat sejawatnya, diibaratkan seperti fenomena lubang hitam di angkasa. Lubang hitam tidak pernah memiliki 1% pun kemampuan untuk memancarkan cahaya. Sifat aslinya sangat gelap, rakus menyedot, dan menghancurkan semua materi yang melintas di dekatnya. Manusia berkarakter mengerikan seperti ini mungkin bisa sesaat tampak kaya raya secara instan, hasil dari memanipulasi, mencuri ide, atau merampas hak asasi orang-orang yang tidak berdaya. Namun percayalah pada keadilan absolut semesta. Kekayaan tak berkah yang terkumpul setinggi gunung tanpa dilandasi pancaran manfaat. Itu ibarat tumpukan jerami kering yang disiram bensin. Tumpukan harta haram itu hanya terdiam bisu menunggu waktu yang paling tepat untuk hangus. Terbakar habis tak bersisa oleh percikan api kemarahan dari sistem keadilan alam. Rezeki kotor yang dipaksa masuk menumpuk ke dalam brankas orang-orang, berhati lubang hitam tersebut sudah dicabut paksa akar keberkahannya secara mutlak oleh Sang Maha Pemilik rezeki. Sekilas mereka berdiri congkak di atas podium, memamerkan kemewahan fana, namun di balik jeruji pintu rumah megahnya, batin mereka setiap malam hidup merintih, dihantui oleh kecemasan. Hari-hari kelam mereka terus dipenuhi pertengkaran keluarga, keturunan yang membawa aib perpecahan, atau mendadak munculnya penyakit-penyakit kronis, penguras habis seluruh deposito harta simpanan hasil kelicikan tersebut. Semua penderitaan beruntun itu selalu hadir sebagai bukti sakral tak terbantahkan bahwa mustahil ada seorang pesulap pun yang sanggup mengakali sistem hukum karma yang diciptakan Tuhan, harta tanpa nilai kemanfaatan. Sosial tersebut perlahan, namun pasti akan membusuk, lalu habis tak bersisa luntur dimakan malapetaka, meninggalkan rasa penyesalan pedih, merobek jiwa yang menua. Inilah alasan fundamental mengapa pilar rezeki yang abadi dan selalu menggaransi ketenangan batin hanya akan bersedia turun, lalu menetap kepada orang yang tulus bersedia menjadi penerang. Oleh karena itu, berjanjilah untuk mendidik diri menjadi sosok manusia yang amat dermawan, memegang teguh pedang kejujuran saat berniaga, dan memberikan pelayanan tulus tanpa pernah memandang status. Harus dipahami dan diresapi dengan sangat benar bahwa hakikat kedermawanan sejati belumlah teruji bila sebatas menyumbang jutaan rupiah setelah Anda menjadi triliuner dan hidup tanpa masalah sama sekali. Kedermawanan pada tingkatan spiritual tertinggi adalah sikap mental satria, yakni kemauan tersenyum menenangkan, kesabaran mendengarkan keluh kesah, dan keberanian menolong sesama, meski kondisi dompet Anda sedang berdarah-darah. Saat Anda memaksakan diri, tampil tegak menjadi seberkas cahaya kebaikan di titik masa-masa paling gelap dalam sejarah hidup Anda sendiri. Disitulah seluruh lapisan langit akan berguncang. Tuhan pencipta alam semesta akan tersenyum bangga menyaksikan keindahan akhlak baja hamba-Nia yang tak kenal lelah menebar cahaya urip iku urup di tengah badai musibah yang menghantamnya. Ketika Sang Maha Pemberi Rezeki sudah membuka tirai ridhonia secara paripurna, maka seluruh makhluk tak kasat mata di penjuru langit dan bumi akan diperintahkan turun untuk melayani Anda. Perlahan tapi pasti, orang yang konsisten memancarkan gelombang cahaya rahmat ini akan membangun fondasi aset mutlak paling mahal dalam sejarah peradaban modern berniaga, yakni murninya sebuah kepercayaan. Kepercayaan tak bersyarat dari masyarakat ini jauh melampaui valuasi tumpukan emas batangan manapun, ataupun deretan angka saldo rekening, bermiliar-miliar yang tersimpan rapi dalam lemari besi perbankan. Ketika lingkungan luas telah menaruh simpati dan keyakinan utuh terhadap ketulusan hati Anda, pintu-pintu raksasa peluang kemudahan bisnis yang dulunya tertutup rapat kini terbuka lebar, menyambut tanpa syarat. Anda tidak lagi butuh menyiksa diri memakai topeng kemunafikan sosial atau menghinakan harga diri, mengemis perhatian atasan hanya sekadar untuk memperebutkan reme-rema promosi jabatan yang beracun. Kualitas batin Anda yang bersinar murni dengan sendirinya akan menyedot berbagai rentetan peluang emas di luar logika akal untuk datang berbaris mengetuk pintu rumah Anda siang malam. Menanamkan wejangan suci ini hingga melebur dengan DNA, berarti Anda sukses menyelaraskan ritme napas dengan hukum ketertarikan, menyiapkan mental menyambut pencerahan pada dimensi rezeki yang jauh lebih misterius. Ketika Anda telah membulatkan tekad menjadi cahaya yang menerangi kegelapan orang lain, sebuah portal gaib
yang menyimpan rahasia terbesar alam semesta, perlahan mulai terbuka. Anda kini telah melangkah masuk ke dalam zona spiritual tingkat tinggi, di mana perhitungan logika matematika manusia tentang uang dan kekayaan tidak lagi berlaku seutuhnya. Di dimensi pencerahan batin ini, Anda akan dipertemukan dengan sebuah fenomena ilahiyah yang dalam tradisi spiritual Islam dikenal dengan istilah rezeki rahasia atau min haitsu la yahtasib. Frasa agung ini merupakan janji sakral dari Sang Maha Pencipta yang tertulis abadi dalam Al-Quran, tepatnya pada surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga yang maha menenangkan. Janji gaib tersebut menegaskan bahwa barang siapa yang bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Tuhan akan mendatangkan jalan keluar dan rezeki dari arah yang tak pernah disangka-sangka. Akal manusia yang sudah terlanjur dididik dengan sistem materialisme modern seringkali meronta kebingungan saat mencoba menafsirkan konsep rezeki tak terduga yang melawan logika sains ini. Sejak di bangku sekolah dasar, otak kita telah diprogram secara paksa untuk meyakini sebuah rumus kaku bahwa rezeki itu mutlak berbanding lurus dengan besaran gaji bulanan. Kita terbiasa menghitung jatah kelimpahan berdasarkan jam lembur, besaran keuntungan penjualan hari ini, atau sekadar dari bonus akhir tahun yang dijanjikan oleh perusahaan tempat bekerja. Akibatnya, pandangan mata batin kita menjadi sangat rabun dan sempit, membatasi kekuasaan Tuhan yang maha luas hanya sebatas angka-angka nominal yang bisa dicetak oleh mesin ATM. Padahal, kekuasaan Sang Maha Pemberi Rezeki teramat sangat luas tak bertepi, melampaui sekot-sekot slip gaji atau laporan keuangan akuntansi yang Anda buat dengan penuh kecemasan. Untuk membuktikan betapa nyata dan bekerjanya janji rezeki dari jalur tak terduga ini, mari kita merenungkan kembali jejak perjalanan dakwah Sunan Kalijaga di masa lampau. Setelah menyelesaikan laku prihatinnya secara paripurna, Kanjeng Sunan memulai syiar Islam dengan cara mengembara berjalan kaki, membelah lebatnya hutan, menembus bukit, dan keluar masuk pedesaan terpencil. Berbeda dengan bangsawan kerajaan yang bepergian dengan pengawalan ketat dan perbekalan melimpah, Sang Wali Songo ini berjalan sangat bersahaja, hanya berbekal pakaian di badan dan keyakinan. Beliau tidak pernah membawa pundi-pandi kepingan emas, tidak pernah meminta tarif saat memberikan wejangan, dan tidak sekalipun merendahkan kehormatannya dengan mengemis makanan kepada para penduduk desa. Namun, sungguh menakjubkan, sejarah sama sekali tidak pernah mencatat satupun kisah tragis di mana Sunan Kalijaga mati kelaparan atau hidup lunteng-lanteng, penuh penderitaan di jalanan. Di setiap desa baru yang beliau singgahi untuk menyebarkan pencerahan, selalu saja ada tenggen-tenggen gaib tak terlihat yang menggerakkan hati penduduk setempat untuk segera memuliakannya. Terkadang seorang petani miskin tiba-tiba mendatangi beliau dengan wajah berseri-seri, menyuguhkan ubi rebus hangat dan air kendi yang terasa berkali-kali lipat lebih nikmat dari hidangan istana. Di lain waktu para saudagar kaya raya malah berebut mencium tangan beliau, memaksa Sang Sunan untuk sudi beristirahat dan menerima jamuan terbaik di rumah megah mereka. Segala fasilitas, perlindungan, dan kecukupan hidup itu datang berbondong-bondong merubung Sunan Kalijaga tanpa pernah beliau kejar, keluhkan, apalagi diemiskan dengan menghinakan diri di hadapan sesama manusia. Inilah demonstrasi mutlak dari hukum rezeki tak disangka-sangka. Ketika seorang hamba tulus mengurus makhluk Tuhan, maka Tuhan yang akan langsung turun tangan membereskan urusan duniawi hambanya. Kisah pengembaraan Sang Wali ini bukanlah sekadar dongeng pengantar tidur peninggalan masa lalu, melainkan cetak biru yang masih sangat akurat diaplikasikan dalam hiruk-pikuk kehidupan modern. Saat Anda mulai menerapkan laku ruhani membersihkan hati dan menundukkan ego, rezeki tak terduga ini perlahan akan mewujud nyata dalam keseharian dengan rupa yang sangat beragam. Mungkin wujudnya berupa panggilan telepon mengagetkan dari seorang kenalan lama yang tiba-tiba menawarkan proyek kerjasama bernilai fantastis tepat saat sisa tabungan di rekening nyaris habis. Atau bisa juga bermanifestasi dalam bentuk ide cemerlang yang melesat bagai kilat di kepala Anda saat malam hari, memunculkan strategi yang menyelamatkan bisnis dari jurang kebangkrutan. Jalan keluar itu selalu datang di detik yang paling presisi, dari arah yang sama sekali tidak pernah masuk dalam skenario akal sehat maupun rencana cadangan Anda. Lebih jauh lagi,
Wejangan luhur ini menuntut kita untuk berani merobek definisi sempit tentang rezeki yang selama ini menjajah pikiran dan membuat kita sering merasa miskin. Jika mata batin telah terbuka seutuhnya, Anda akan menyadari dengan tangis haru bahwa tumpukan uang triliunan rupiah bukanlah bentuk rezeki tertinggi yang dikaruniakan oleh pencipta semesta. Rezeki tertinggi yang tak ternilai harganya adalah ketika dianugerahi tubuh sehat walafiat. Karena ada jutaan triliuner di rumah sakit yang rela bangkrut demi satu tarikan napas lega. Rezeki luar biasa mewah adalah ketika pulang ke rumah sederhana, namun disambut hangat oleh senyum tulus anak dan istri tercinta yang menanti dengan penuh kesetiaan. Keharmonisan keluarga, anak-anak yang patuh, dan lingkungan rumah yang penuh canda tawa adalah kekayaan absolut tak tertandingi yang mustahil bisa dibeli dengan cek kosong berapapun nominalnya. Bahkan, hal-hal buruk yang batal menimpa kehidupan Anda juga merupakan bentuk wujud rezeki gaib yang sering kali terlewatkan dan luput dari rasa syukur setiap harinya. Ketika terlambat 5 menit berangkat ke kantor karena kunci motor mendadak hilang, Anda mungkin mengumpat kesal, menyalahkan keadaan karena takut dimarahi habis-habisan oleh atasan yang disiplin. Namun tanpa Anda ketahui sedikit pun, keterlambatan misterius selama 5 menit itulah yang ternyata telah menyelamatkan raga Anda dari tabrakan maut beruntun yang baru saja terjadi. Keselamatan gaib semacam ini adalah bentuk campur tangan langsung dari sang pemilik kehidupan. Sebuah perlindungan tingkat tinggi yang merupakan wujud rezeki perlindungan tak disengsu sangka penjaga raga. Sayangnya, karena batin terlalu sibuk memuja berhala berupa uang dan harta, kita menjadi manusia buta yang gagal melihat pertolongan besar di balik musibah kecil yang menjengkelkan. Untuk bisa mencapai tingkat spiritual tinggi dalam melihat segala bentuk rezeki yang menyamar ini, Sunan Kalijaga mengajarkan sebuah pondasi mental tangguh bernilai emas bernama Qanaah. Qanaah adalah sebuah anugerah kemampuan jiwa tingkat dewa untuk senantiasa merasa cukup, ridho, dan bersyukur sedalam-dalamnya atas porsi rezeki berapapun yang sedang Tuhan tetapkan hari ini. Perasaan cukup ini sama sekali tidak boleh disalahartikan menjadi pembenaran atas kemalasan bekerja atau sikap menyerah kalah dari kerasnya pertempuran mengadu nasib di tengah kemiskinan kota. Qanaah sejatinya adalah kondisi kedamaian hati yang absolut, sebuah tameng baja tak tertembus yang melindungi batin dari serangan rasa iri, dengki, dan ambisi buta melihat harta. Orang yang di dalam kedalaman sanubarinya telah tertanam kuat sifat Qanaah adalah manusia paling kaya raya di bumi. Karena jiwanya kebal dari siksaan nafsu dunia, mari kita selami secara logis mengapa rasa cukup ini menjadi senjata rahasia pemungkas yang mematikan segala sumber kepanikan dan kegelisahan yang membelenggu batin manusia modern. Ketahuilah bahwa rasa miskin yang terus-menerus menyiksa Anda setiap malam itu sejatinya tidak murni disebabkan oleh sedikitnya jumlah lembaran uang yang tersisa di dalam dompet lusuh Anda. Perasaan melarat itu justru membesar akibat keliaran nafsu tak terkendali yang selalu mendikte ego Anda untuk selalu merasa kurang puas saat membandingkan kehidupan dengan orang lain. Saat berhasil menghentikan pendarahan nafsu tersebut menggunakan obat penawar bernama rasa syukur Qanaah, beban batu seberat puluhan ton seketika terangkat sirna dari pundak Anda selamanya. Anda akhirnya sanggup menarik napas amat lega, tertidur sangat pulas dalam keheningan malam tanpa bergantung obat penenang, dan tersenyum tulus menyambut kerasnya tantangan esok hari. Pancaran energi keikhlasan jiwa dan kedamaian rasa cukup inilah yang pada akhirnya memutar balik hukum tarik-menarik alam semesta, memaksanya bekerja memihak sepenuhnya kepada takdir Anda. Semesta alam selalu merespons luar biasa cepat vibrasi manusia yang pandai bersyukur dengan cara membukakan libar-libar keran aliran rezeki misterius yang tak terpikirkan oleh logika otak. Anda perlahan akan tersenyum menyadari bahwa Tuhan itu maha romantis. Ia sangat gemar memberikan kejutan pertolongan di menit-menit akhir bagi hamba Nia yang pandai menata kesabaran hati. Setelah sukses membasuh kotoran batin, berdarah-darah membunuh ego melalui laku tirakat, dan meresapi kemewahan rezeki gaib ini, Anda kini telah bersih secara utuh, bersiap melangkah maju. Kini raga dan jiwa Anda telah berdiri dengan sangat tenang di depan gerbang spiritual paling akhir, menanti dibukanya tabir pamungkas dari wejangan warisan para leluhur Nusantara, mengarungi perjalanan spiritual dari membersihkan kotoran batin hingga mematikan ego duniawi,
telah membawa kita pada satu titik puncak kesadaran tertinggi. Titik inilah yang menjadi gerbang terakhir sebelum keajaiban rezeki benar-benar turun, membanjiri kehidupan nyata Anda tanpa henti dan tanpa batas. Setelah semua laku ruhani dikerjakan dengan penuh kedisiplinan dan cucuran air mata, ada satu langkah pamungkas yang mutlak wajib dituntaskan. Langkah mematikan ini dalam tradisi kebatinan Jawa kuno dan ajaran tasawuf Wali Songo dikenal dengan istilah agung yang bernama sumarah. Sumarah bukanlah sekadar kata sifat biasa, melainkan sebuah pusaka gaib, penangkal segala bentuk keputusasaan dan kelelahan mental akibat himpitan zaman. Tanpa menguasai ilmu sumarah, seluruh laku prihatin dan ibadah malam yang Anda kerjakan hanya akan berakhir menjadi rasa frustrasi yang baru. Ini adalah ilmu tingkat tinggi tentang bagaimana cara yang benar untuk melepaskan segala kemelekatan duniawi yang merantai leher jiwa Anda. Secara harfiah, sumarah dapat diartikan sebagai sikap berserah diri secara total, pasrah seutuhnya, dan tawakal tingkat tinggi kepada Sang Pencipta. Namun awas, jangan sampai Anda gagal paham mengartikan kepasrahan ini sebagai sebuah bentuk kemalasan massal atau sikap mengibarkan bendera putih kekalahan. Sumarah sama sekali bukan membenarkan Anda untuk sekadar duduk diam, berpangku tangan di pojok kamar sambil menanti koper berisi uang jatuh dari atap. Sumarah adalah sebuah sikap batin yang baru diaktifkan tepat setelah Anda memeras keringat, membanting tulang, dan melakukan ikhtiar duniawi hingga batas maksimal. Setelah Anda menyelesaikan proposal bisnis terbaik, setelah Anda melayani pelanggan dengan senyuman paling tulus, barulah tombol sumarah ini ditekan kuat ke dalam jiwa. Anda melepaskan segala bentuk tuntutan dan ekspektasi hasil akhirnya, membiarkan kehendak Tuhan yang mengambil alih kemudi kehidupan Anda menuju takdir yang terbaik. Penyakit paling mematikan bagi psikologi manusia modern saat menjemput rezeki adalah kebiasaan buruk memaksakan kehendak pribadinya kepada sang penguasa alam. Kita seringkali berdoa sambil mendikte Tuhan. Kita menentukan kapan uang itu harus datang, dari pintu mana, dan berapa jumlah persis nominalnya. Ketika skenario alam semesta ternyata berbeda dengan naskah ambisius yang kita tulis di kepala, batin kita langsung meledak dalam kekecewaan yang luar biasa hebat. Kekecewaan inilah yang kemudian memicu stres berkepanjangan, merusak fokus bekerja, dan memancarkan vibrasi negatif penolak rezeki yang terus berputar bagai lingkaran setan. Sumarah datang sebagai penawar racun ekspektasi tersebut, mengajarkan kita untuk melepaskan tangan dari setir kendali khayalan yang sebenarnya sama sekali tidak pernah kita miliki. Dengan melepaskan paksaan, aliran energi rezeki justru akan masuk dengan sangat lancar tanpa terhalang oleh bendungan kepanikan ego Anda sendiri. Mari kita gunakan analogi sederhana yang sangat menyentuh nalar untuk memahami betapa dahsyatnya efek melepaskan diri dari kemelekatan hasil akhir ini. Bayangkan, Anda sedang mencoba menggenggam segenggam pasir putih yang amat halus atau genangan air jernih di telapak tangan Anda yang sedang terbuka. Semakin keras Anda mengepalkan, Gemari mencoba untuk menahan dan menguasai pasir tersebut, maka akan semakin banyak butirannya yang merosot jatuh berjatuhan. Pasir itu justru akan tetap berdiam tenang melimpah ruah di tangan Anda ketika Anda membiarkan telapak tangan terbuka lebar tanpa ketegangan otot. Begitu pula dengan hukum rezeki. Semakin mati-matian Anda memaksakan sebuah target harus tercapai hari ini juga, target itu akan semakin menjauh, meresahkan batin. Namun, ketika Anda bekerja amat keras, lalu membiarkan telapak batin terbuka ikhlas, menerima apapun ketetapannya, rezeki itu justru menetap dengan penuh kenyamanan. Sunan Kalijaga adalah sang maestro sejati dalam mengaplikasikan ilmu sumarah ini ke dalam setiap tarikan napas perjuangan dakwahnya di bumi Nusantara. Beliau sangat menyadari bahwa sehebat apapun kecerdasan strateginya dan sekeras apapun laku tirakatnya, manusia tetaplah makhluk lemah yang penuh keterbatasan. Kesadaran mendalam akan kelemahan diri inilah yang justru menjadi kekuatan spiritual paling mengerikan, yang membuat setan dan hawa nafsu bertekuk lutut tak berdaya. Saat menghadapi penolakan keras dari masyarakat atau ancaman kelaparan di tengah hutan, Sunan Kalijaga tidak pernah sekalipun dihinggapi rasa panik atau protes. Beliau hanya tersenyum teduh, meyakini dengan iman baja bahwa sang sutradara agung selalu memiliki plot cerita yang jauh lebih indah dari rencananya. Ketabahan tingkat dewa inilah yang membuat wibawanya memancar terang
menarik simpati ribuan orang untuk secara sukarela tunduk mendengarkan wejangan suci dari bibirnya. Pertanyaannya kini, bagaimana kita yang hidup di era beton dan digital ini mempraktikkan sumarah saat dihantam badai krisis nyata yang menyayat hati? Praktik sumarah dimulai detik di mana Anda mendapat kabar penolakan kerja atau saat omset bisnis anjlok drastis, meski sudah berinovasi sedemikian rupa. Alih-alih meratapi nasib dengan air mata keputusasaan atau memaki keadaan, Anda menarik napas panjang dan berkata pada diri sendiri bahwa ini adalah prosesi naik kelas. Anda memeluk rasa sakit itu sebentar, lalu melepaskannya terbang ke langit dengan keyakinan absolut bahwa Tuhan sedang menutup satu pintu kayu yang lapuk. Pintu lapuk itu dihancurkan, paksa agar Anda terpaksa berbalik arah dan melihat sebuah gerbang emas raksasa yang sudah disiapkan Tuhan di ujung jalan. Sumarah membuat Anda memiliki mata elang spiritual. Anda mampu melihat berlian rahmat yang tersembunyi sangat rapi di balik tumpukan lumpur musibah sesaat. Ada sebuah hukum paradoks kebebasan dalam spiritualitas rezeki yang akan membuat akal logika Anda tercengang, takjub jika berhasil memahaminya secara utuh. Hukum paradoks atau kebalikan ini menyatakan bahwa Anda baru akan benar-benar mendapatkan kelimpahan, tepat di saat Anda sudah tidak lagi terobsesi mengejarnya. Saat Anda berhasil mengamalkan sumarah, frekuensi batin Anda meloncat naik dari level pengemis dunia menjadi level seorang satria yang dijamin kehidupannya oleh alam semesta. Anda tak lagi bekerja siang malam karena takut tagihan hutang. Anda bekerja murni sebagai bentuk ibadah, merayakan anugerah kehidupan yang dititipkan Tuhan. Dan disinilah letak ledakan keajaibannya. Ketika uang bukan lagi menjadi Tuhan penyetir hati Anda, maka uanglah yang akan mengemis untuk menjadi pelayan Anda. Alam semesta akan tunduk patuh melayani manusia yang hatinya telah merdeka dari penjajahan ketakutan bayang-bayang masa depan yang belum tentu terjadi. Ketahuilah bahwa pundak manusia didesain sangat kecil dan ringkih. Ia tidak akan pernah sanggup memanggul beban masalah seluruh dunia sendirian tanpa hancur berantakan. Dada Anda sering terasa sesak, napas memburu, dan kepala berdenyut nyeri setiap malam karena Anda bersikeras membawa beban takdir itu dengan otot Anda sendiri. Melalui wejangan sumarah, Sunan Kalijaga seolah mengulurkan tangannya dari lorong waktu masa lalu, membelai pundak Anda yang lelah, dan berbisik lembut menguatkan jiwa. Beliau meminta Anda menurunkan karung batu bata ekspektasi duniawi yang bertentan beratnya itu dari punggung Anda, lalu menyerahkannya sepenuhnya kepada kebesaran Allah. Biarkan kekuatan yang maha dahsyat mengambil alih perhitungan rumit tentang dari mana besok Anda makan, bagaimana melunasi cicilan, dan kapan kesuksesan itu tiba. Tugas Anda hanyalah bergerak selaras dengan irama alam, menjaga niat tetap suci murni, dan tersenyum menikmati setiap proses kejutan takdir yang datang. Hari ini, Anda telah menyelesaikan sebuah perjalanan evolusi batin yang amat luar biasa panjang dan mendalam melalui kearifan Kanjeng Sunan Kalijaga. Anda telah belajar membasuh pakaian jiwa yang kompang kemping akibat luka dan kemarahan masa lalu melalui tembang lireler yang menggugah kesadaran terdalam. Anda juga telah memahami esensi penderitaan raga dalam laku prihatin yang terbukti ampuh mematikan sifat serakah, sombong, dan ego hewani di dalam daging. Pemahaman Anda pun telah bertransformasi, menyadari bahwa puncak penarik kelimpahan adalah ketika Anda menjadi cahaya bagi orang lain melalui filosofi agung urip iku urup. Dan kini, seluruh fondasi spiritual baja tersebut telah dikunci rapat dan disempurnakan dengan penyerahan diri total tiada batas yang bernama sumarah. Anda bukan lagi manusia rapuh yang ketakutan, yang sama seperti saat pertama kali Anda mendengarkan awal rentetan pencerahan wejangan luhur ini. Anda kini telah terlahir kembali menjadi sebuah entitas cahaya yang memiliki daya magnet raksasa, penarik segala bentuk kebaikan dari berbagai penjuru arah. Sel-sel di dalam tubuh Anda kini bergetar pada frekuensi keberlimpahan ilahiyah. Kegelisahan yang selama ini bersarang erat telah hangus terbakar oleh panasnya kepasrahan. Rezeki yang dulunya terasa seret membeku bagai es tebal, kini akan mencair deras, mengalir membanjiri kehidupan Anda dari jalan-jalan gaib yang mematahkan logika. Persiapkan mental spiritual Anda sebaik mungkin. Karena mulai esok hari, rentetan keajaiban kecil maupun besar akan datang silih berganti, mengetuk pintu kehidupan Anda. Terimalah semuanya dengan dada lapang, tanpa kesombongan secuil pun. Dan ingatlah selalu, untuk memancarkan kembali cahaya rezeki tersebut kepada sekeliling Anda. Inilah janji alam semesta bagi jiwa gua murni
yang telah menundukkan egonya demi merengkuh cinta kasih mutlak dari Sang Maha Pemilik kehidupan. Mengakhiri perjalanan panjang perbaikan batin ini, mari kita ciptakan sebuah momentum perubahan nyata yang akan dicatat abadi oleh semesta dan memutar balik takdir Anda mulai malam ini. Hamparkan sajadah Anda di sepertiga malam. Berdamailah dengan diri sendiri dan rasakan bagaimana semesta bekerja untuk Anda. Biarkan angin kedamaian menyapu bersih sesa-sesa kepanikan di rongga dada. Dan biarkan cahaya kelimpahan memeluk raga Anda yang kini telah pasrah tanpa syarat. Jika rentetan wejangan Wali Songo ini telah berhasil menyentuh relung sanubari dan menyalakan kembali harapan yang redup, kami mengundang Anda untuk menekan tombol subscribe. Mari bergabung bersama keluarga besar Wikipedia Sejarah. Teruslah bertumbuh memancarkan vibrasi kebaikan dan temukan kearifan masa lalu sebagai penuntun masa depan.